Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember Satu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seorang muslim, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan menjelang hari raya Idul Fitri yang mempunyai kelebihan makanan pokok sehari-hari. Apabila seseorang tersebut adalah pencari nafkah, maka ia juga mesti membayarkan zakat istrinya, anak-anak, dan kerabatnya. Pemirsa, semoga di hari raya nanti yang tinggal menghitung hari lagi, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu membayar zakat fitrah. Dan seperti biasa, sembari menunggu dikumandangkannya azan maghrib atau saatnya berbuka puasa, mari kita simak dialog Ramadan yang bertempat di Masjid Syami Al Baitul Amin Jember dengan narasumber Ustadz Abdullah Samsul Arifin. Bagi Anda yang tidak dapat bergabung langsung bersama kami, Anda dapat menyaksikan tayangan ulangnya melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Prima Irfantari, berikut dialog Ramadan selengkapnya. Mangli, ini kalau sudah ada lampu merah, jadi traffic light itu sampai beberapa kali berhenti gitu ya. Berarti macet karena kendaraan roda 4 ya? Karena kendaraan roda 4, ya. Ya, berarti ada kenaikan angka kekayaan ya. Ya mungkin ini ya yang orang Jember yang ada di beberapa daerah yang sekarang pulang dan rata-rata bawa kendaraan roda 4 ya. Karena sudah menjelang hari raya, mungkin baru nyampe kemarin setelah libur dari tempat tugasnya masing-masing, sekarang ingin ke kota, jadi arusnya itu luar biasa padat sekarang. Berarti ada peningkatan kemakmuran ya? Peningkatan kemakmuran. Alhamdulillah. Ya dulu tidak macet karena yang punya mobil bisa dihitung dengan jari. Betul. Sekarang yang pakai sepeda motor bisa dihitung dengan dengan jari ya. Iya. Tapi jarinya harus jarinya banyak ya. Jari-jarinya sepeda ya. Baik Kiai, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita ini menakar ini kepentingan dunia ini akhirat, sehingga walaupun tidak harus seimbang ya, karena memang harus lebih berat yang satunya. Ini bagaimana sebenarnya dalam ajaran Islam seperti apa? Iya, Islam itu agama yang dikenal dengan di samping prinsip wasatiyah ada prinsip at-tawazun. Jadi at-tawazun itu adalah keseimbangan antara membangun hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Sang Pencipta, dan keseimbangan antara kita berbuat untuk kepentingan dunia dan kita berbuat untuk kepentingan akhirat. Ini luar biasa di dalam Islam. Kalau kita melihat ada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang keseimbangan ini, diantaranya di dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan di situ, idza nudiya lis-shalati yaumal jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi ketika kalian sedang di kantor, ketika kalian sedang di pasar, ketika kalian sedang di toko, ketika kalian sedang ada pekerjaan apapun itu dan ada aktivitas apapun yang terkait dengan kepentingan dunia kalian ataupun akhirat kalian, kemudian diserukan adzan, dipanggil adzan pada hari Jumat, maka tinggallah pekerjaan-pekerjaan rutin itu, pekerjaan harian itu, pekerjaan dunia itu, dan bergegaslah untuk menuju ke masjid. Nah, di masjid sampai kapan? Ternyata yang dimaksudkan di sini tidak berlarut-larut di masjid, bukan berarti sampai sore, bukan berarti sampai malam. Ya, laksanakan sholat Jumat, sempurnakan dengan dengan sholat sunat, dilengkapi dengan al-awrat, al-waridah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu pada ayat berikutnya diingatkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jadi ketika sholat sudah selesai, sudah dilaksanakan, maka kembalilah ke tugas-tugasnya, kembalilah ke kantor, kembalilah ke pasar, kembalilah ke toko, kembalilah ke ladang, kembalilah ke pabrik, kembalilah ke perusahaan. Ini keseimbangan. Artinya ketika kita mengejar urusan akhirat, jangan pernah sia-siakan urusan dunia. Jangan pernah sia-siakan urusan dunia. Demikian pula dalam ayat yang lain juga dijelaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ketika kita sedang berada dalam urusan akhirat, ketika kita sedang di masjid, ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang ibadah, ayo kejarlah urusan akhirat itu. Kejarlah urusan akhirat. Carilah hal-hal yang bisa menguntungkan kita dalam urusan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah engkau lupakan bagian daripada kepentingan kehidupanmu di dunia. Maka di dalam Islam
Itu tidak dibenarkan ketika orang karena semangatnya di dalam mencari akhirat di masjid tidak keluar-keluar dari masjid, dia terus melakukan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan di masjid. Kemudian dia tinggalkan kepentingan-kepentingan dunianya. Itu bukan orang baik. Jadi pada satu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat ada orang tidak keluar-keluar dari masjid. Ditanya oleh Sayyidina Umar, nah, kamu punya keluarga? Ada. Terus gimana urusan keluarga kamu? Dia menjawab, saya pasrahkan sudah kepada Allah. Yang penting saya taqarrub dan munajat kepada Allah. Maka Sayyidina Umar menyampaikan, pergilah, bekerjalah. Ketahuilah, innas samaa'a la tumtiru dahaban wala fiddatan. Langit itu tidak akan hujan emas dan hujan perak. Itu harus dicari. Jadi peribadatan kita ini, hal-hal yang terkait dengan dunia kita dan hal yang terkait dengan akhirat kita, itu orang yang baik adalah orang yang mampu menyeimbangkan antara melakukan hal yang terkait dengan urusan dunia dan hal yang terkait dengan urusan akhirat. Seimbang itu sudah baik, apalagi memang kita bisa melebihkan untuk urusan akhirat tapi setelah selesainya urusan dunia. Ada satu ilustrasi yang menarik di dalam pelaksanaan haji ataupun umrah. Di dalam haji dan umrah itu ada rukun. Rukun yang tidak bisa ditinggalkan yaitu tawaf dan sa'i. Tawaf menandakan larutnya seorang hamba dalam keharibaan Allah, dan itu ada 7 kali putaran. Kemudian sa'i juga berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali. Sa'i yang makna harfiahnya adalah bermakna usaha, bermakna bekerja. Ini apa maksudnya? Setiap tawaf ada sa'i, dan bahkan kalau sa'i sebelum tawaf itu tidak dihitung. Sa'i harus dilaksanakan setelah tawaf. Tawaf dulu baru sa'i. Ya, kalau ada tawaf, ada sa'i, ada tawaf. Sama-sama 7 hari. Ini menandakan dalam hari-hari kita di dalam seminggu tidak boleh lepas dari pekerjaan yang terkait dengan urusan akhirat kita. Dalam hablum minallah kita. Dan tidak boleh lepas dari pekerjaan yang terkait dengan hablum minannas kita dan urusan dunia kita. Lalu bagaimana caranya? Lakukan dulu yang terkait dengan hablum minallah. Kalau itu sudah selesai, lakukan juga yang terkait dengan hablum minannas. Artinya yang terkait juga dengan urusan dunia. Tawaf dulu baru kemudian sa'i. Kalau sa'i dulu belum tawaf itu tidak dihitung. Harus diulang. Cuma ketika tawaf sudah selesai, sa'i sudah selesai. Artinya pekerjaan yang terkait dengan urusan akhirat sudah selesai. Salat fardu, salat wajib, puasa kalau memang puasa, zakat sudah selesai semua. Urusan dunia juga sudah selesai. Sa'i sudah selesai. Kok masih ada sisa waktu, kok masih ada kesempatan kita untuk menambah, maka yang ditambahkan adalah tawafnya, bukan sa'inya. Artinya akhiratnya, bukan dunianya. Makanya Kiai ada tawaf sunat, tapi tidak ada sa'i sunat. Jadi yang ada itu tawaf sunat, sa'i sunat tidak ada. Artinya apa? Kalau urusan dunia clear, urusan akhirat clear, yang wajib sudah selesai, ada tambahan waktu, maka tambahan waktu itu digunakan menambah untuk kepentingan akhirat dan memperbaiki hablum minallah. Bukan menambah lagi urusan dunia, sudah selesai dunia di situ. Artinya itulah yang dimaksud menyeimbangkan, sehingga hikmah yang dapat kita tangkap ada tawaf sunnah tapi tidak ada sa'i sunnat. Ya itulah urusan dunia, apa yang menjadi tugasnya kerjakan. Nah, disinilah yang harus mampu untuk kita bagi. Jadi kita jangan hanya menjadi orang yang baik urusan akhiratnya, tapi kita lalai urusan dunianya. Karena yang kita kejar dalam kehidupan ini tidak lain adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Doa sapu jagat yang selalu kita baca adalah fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu yang mau kita minta, yang kita perjuangkan. Jadi orang yang sukses, orang yang baik itu siapa? Orang yang mampu menjaga keseimbangan dunia akhirat. Apapun yang mampu diperoleh dalam kehidupan dunia, kalau dia kacau akhiratnya, kalau dia cedera akhiratnya, kalau cacat akhiratnya, maka dia bukan orang sukses, karena kehidupan akhirat yang lebih panjang. Nah, tapi keseimbangan yang dimaksud di sini bukan berarti durasi dan frekuensinya sama. Seperti tadi disampaikan Kiai. Jadi walaupun maknanya tidak seimbang, yang dimaksud seimbang itu berikan secara proporsinya, tetapi frekuensinya tidak sama. Seperti apa? Di sini dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Ghazali di dalam Ayyuhal Walad itu, dan beliau mengatakan hadis ini sudah mencukupi kalau dipegang untuk bekal kebaikan dunia akhirat. Apa isinya hadis itu? I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillah biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnar biqadri sabrika ilaiha. Berbuatlah untuk duniamu
tapi ukur sejauh mana kamu akan tinggal di dunia. Jadi kita di dunia ini ya antara 60-70 tahun, itu pun kalau Allah kasih umur panjang. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, sudah habis. Ada yang di bawah 40 tahun sudah kembali ke hadirat Allah. Artinya yang dimaksud seimbang ya ukuran. Kita di dunia ini sampai kapan? Jadi kalau berbuat untuk dunia ya di situ. Kadang-kadang ada yang bilang, ini loh, hartaku dimakan 7 turunan tidak habis. Memangnya dia akan hidup sampai 7 turunan? Ukuran di mana kita bekerja untuk dunia ini. Kalau kita sudah umurnya habis, ya apapun semuanya kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Maka berbuatlah untuk duniamu, tapi ukur sampai kapan kamu tinggal di dunia. Selanjutnya, wa'mal li akhiratik biqadri baqaika fiha. Berbuatlah untuk akhiratmu sesuai dengan sejauh mana engkau akan kekal di akhirat. Jadi karena di akhirat itu panjang, sangonya harus banyak. Sangonya harus banyak. Jadi kalau kita mau ke Jakarta, kok bawa uang 20.000, nyampe apa enggak? Ya nyampe, tapi yang soro. Naik apa? Paling naiknya naik truk. Gitu aja, diturunkan dari truk, kita jalan kaki ikut truk lagi gitu loh. Tapi kalau kita ke Jakarta bawa 2 juta, normal perjalanannya. Apalagi bawa 10 juta, kita bisa charter. Apalagi bawa 100 juta. Apalagi kita ke Jakarta, bekalnya sudah banyak, bawa 1 miliar, setiap pos ada yang nyegat. Berhenti di Tanggul ditambah sangonya, berhenti di Lumajang ditambah lagi sangonya, berhenti lagi di Surabaya ditambah lagi sangonya. Itulah orang yang bekal untuk akhiratnya sudah banyak, tapi ketika wafat tidak pernah selesai. Amalan-amalan yang ditinggalkan itu terus mengalirkan pahala ketika dia di akhirat. Ada sedekah jariyahnya, ada santrinya di mana-mana yang terus mendoakan tidak pernah selesai. Ada anak-anak yang soleh, ada tinggalannya. Apa tinggalannya? Ada masyarakat, ada kegiatan yang bermanfaat, ada lembaga pendidikan, ada pesantren, ada masjid, ada musola. Itu tinggalan semua, yang semuanya itu akan mengalirkan pahala. Makanya harus diingat, di dalam surah Yasin itu disebutkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi sesungguhnya kami menghidupkan kembali orang mati, firman Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang pernah dilakukan pada waktu dia masih hidup, yang baik-baik. Tapi ternyata bukan itu saja, wa atharahum, dan tinggalannya yang terus bermanfaat dikirimkan terus. Lah ini yang harus kita iri, kita harus berkaca kepada para leluhur, pada pejuang-pejuang yang sudah meninggalkan semuanya, yang ini pahalanya akan terus mengalir. Sekarang monggo kita introspeksi apa yang sudah kita tinggalkan. Usia kita yang sekarang 40, 50, 60, bahkan ada yang 70. Apa yang sudah kita tinggalkan? Apa yang sudah kita ukir? Prestasi dalam kehidupan dunia yang keuntungannya akan terus mengalir ke akhirat. Nah, seterusnya dalam hadis ini, wa'mal lillah biqadri hajatika ilahi. Berbuatlah kepada Allah sesuai hajatmu kepada Allah. Kalau hajatnya tidak pernah selesai kepada Allah, ya berarti beribadahnya tidak boleh pernah selesai. Di situ. Tapi dan kita tidak dilarang dalam hadis ini, luar biasa. Wa'mal linnar biqadri sabrika ilaiha. Ayo berbuatlah untuk neraka. Ukur tapi sejauh mana kamu akan betah di dalam neraka itu. Nah, kalau kita tidak betah untuk neraka, jala bola untuk berbuat untuk neraka. Jadi hadis ini luar biasa. Ini saya katakan kenapa luar biasa, karena dia tidak menekan, tidak mewajibkan dan tidak melarang, tetapi memberi pandangan, memberi overview yang menggugah kesadaran. Jadi kalau kita akan berapa lama hidup di dunia, ayolah berbuat sejauh itu kepentingan kita di dunia. Berapa lama kita akan kekal di akhirat, maka carilah bekal sepanjang itu yang kita butuhkan di akhirat. Berarti seimbang ini tidak sama. Betul. Maksudnya sesuai dengan proporsinya. Proporsional. Iya. Terus kalau kita butuhnya tidak pernah selesai kepada Allah, artinya apa? Kalau kamu tidak mau ibadah, silahkan, asalkan kamu merasa tidak butuh kepada Allah. Tapi kalau kamu butuh kepada Allah, ya kamu harus beribadah. Maka sejauh mana? Ya sejauh butuhmu kepada Allah. Kalau butuhnya tidak pernah selesai, ya ibadahnya juga tidak pernah selesai. Ayo, tidak dilarang. Kalau kamu mau main-main untuk urusan neraka, lakono. Ya lakoni, kerjakan silahkan. Yang membawa kamu ke neraka, silahkan kerjakan itu semua maksiat, semua dosa. Kerjakan, tapi ukuran sejauh mana kamu akan sabar dibakar itu. Jadi ini kan tidak melarang, tapi silahkan memberikan, mengunggah kesadaran. Ini luar biasa makna keseimbangan dalam hadis ini, sehingga apa yang kita lakukan semuanya harus diukur, tidak hanya mengejar sukses dunia, tapi juga sukses akhirat. Baik, begitu ulasan yang luar biasa jelas bagi kita. Dan bagi para pemirsa Jember 1 TV yang tidak bisa datang langsung ke Al Baitul Amin, ini bisa download aplikasi Jember 1 TV atau live streaming atau YouTube Jember 1 TV. Atau memang melihat Jember 1 TV, yang memang nyampe TV kabelnya. Betul. Pertanyaan, Kiai? Iya.
ada pekerjaan ini nampaknya pekerjaan akhirat. Betul. Tapi sekaligus dia langsung membawa juga pekerjaan dunia. Iya. Contoh misalnya, seorang yang ditugasi untuk memberikan pelajaran Al-Quran ya Iya. kepada para santri. Iya. Dia ini misalnya loh ya, pada jam segini dia di kelas A, jam segininya kalau bisa sambung menyambung, misalnya dia memberikan pelajaran Al-Quran. Iya. Ini kan pekerjaannya kan ibadah. Betul. Iya. Tapi pada ketika itu dia juga mendapatkan bisyarah. Betul. Ini. Jadi walaupun dia tidak turun dari masjid misalnya, Iya. kecuali pada saat dia butuh ya mau ke kamar kecil dan Iya. sebagainya, ini dia itu sudah langsung Menghitung. mendapat kedua. Betul. Itu gimana kalau gitu? Jadi begini, mengajarkan Al-Quran itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi disebutkan di dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahun nas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an pada orang lain. Terus bagaimana seandainya dari pekerjaan itu kita mendapatkan bisyarah? Maka sedikit pun asalkan itu tidak menjadi orientasi dari kegiatan kita, bisyarah itu tidak mengurangi terhadap pahala akhiratnya, Kiai. Iya. Kecuali memang itu menjadi orientasi. Jadi saya datang ke Masjid Baitul Amin bukan untuk mengajarkan Al-Qur'an tetapi untuk mendapatkan bisyarah. Iya. Berarti hilang. Itu kan tergantung dari apa yang ada di dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratu lidunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Muttafaqun alaih. Hadis dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi seperti itu. Kalau datang ke masjid tujuannya adalah untuk mengajarkan Al-Qur'an, ternyata dengan tujuan yang murni, tujuan yang ikhlas dari mengajar Al-Quran, kemudian dia dapat bisyarah, maka sedikit pun bisyarah itu tidak mempengaruhi terhadap pahalanya. Tetapi kalau itu yang menjadi targetnya, ya diukur sejauh mana itu menjadi keinginannya. Ada Al-Ghazali itu menyampaikan begini, orang yang berangkat ke haji itu kan banyak tujuannya. Iya. Ada orang berangkat haji itu tujuannya juga litijarah. Sekarang kalau lebih kuat tujuan hajinya daripada tijarahnya, maka yang didapat tetap pahala hajinya. Tapi kalau yang lebih kuat itu tujuan tijarahnya, dia berangkat haji itu, atau sekarang pembimbing umroh lah, ya itu diukur. Inilah yang harus mampu memainkan hati. Apakah targetnya untuk ibadah atau hanya sekedar berbisnis? Ada yang memang pembimbing umroh kalau bukan penyelenggara, mohon maaf, ada. Jadi memang dia diminta untuk bimbing umroh, tapi dia hanya mendapatkan sedikit sangu lah untuk kepentingan sehari-hari di sana, dan dia tidak menghitung berapa. Itu beda. Kalau itu lebih murni lah, saya melihat lebih aman. Tetapi yang paling ini harus lebih menjaga hati adalah penyelenggara. Iya. Karena kalau penyelenggara kan tidak hanya sekedar pembimbing. KBIH juga ya. Ya kita yang menyelenggarakan ya. Ya mohon maaf Al-Fakir, saya di samping bimbing sendiri tapi juga penyelenggara. Iya. Maka ketika penyelenggara kan kita berapa jamaah dan lain sebagainya. Itulah yang kebetulan menjadi ujian bagi kita untuk kemudian menata hati. Iya. Jadi apakah kita betul-betul semangat untuk ibadah, memberikan layanan, karena jelas khidmatun lil hujjat wal mu'tamirin adalah syarafun lana. Jadi melayani terhadap orang haji dan orang umroh itu, kalau bahasa orang desa itu jadi sinomannya Gusti Allah. Jadi sinoman itu kan orang yang melayani tamu. Ya ini kan tamunya Gusti Allah, jadi sinomannya Gusti Allah. Orang haji dan orang umroh itu kan tamunya Allah. Kita menjadi sinomannya Gusti Allah. Kita melayani tamu itu. Kalau itu yang dikedepankan, ya tetap fadilah dan pahala itu. Kemudian ternyata dengan banyaknya jamaah yang dapat, ada keuntungan-keuntungan finansial yang bisa ia terima, asalkan itu jangan dijadikan orientasi. Itu yang paling penting. Itu yang harus ditata antara bisnisnya atau tidak. Jadi para pengajar tidak hanya mengajar Al-Quran, jadi guru, selama dia tetap mengorientasikan itu adalah akhirat, maka yang didapat itu tidak mempengaruhi terhadap pahala. Itulah keuntungannya, kemuliaannya orang yang mengajarkan agama. Bukan hanya urusan akhiratnya, tapi dunyana norok bunte, gitu. Dunyana norok bunte, dan tidak mempengaruhi terhadap pahalanya, kecuali memang itu yang dijadikan tujuan. Nah, kalau itu kebalik memang, walaupun kegiatannya akhirat berbau dunia. Dalam hadis itu disebutkan, kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Barusan terbalik ya. Yang pertama adalah banyak perbuatan yang bentuknya adalah amal dunia. Yatasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Tapi kemudian bernilai akhirat. Kenapa? Niatnya baik. Dan banyak pula perbuatan yang bentuknya adalah amal akhirat, tapi kemudian menjadi dunia. Kenapa? Niatnya tidak baik.
Jadi dia ngaji, tapi tujuannya untuk mendapatkan sesuatu. Ya itulah yang didapatkan, itu aja yang didapat. Ya targetnya hasil dia. Dia ngaji misalkan, ngaji Quran karena jadi qori ya. Ya, tapi targetnya bukan ngaji. Targetnya apa ya sudah, ini saya dikontrak di sini untuk qiraat 1 kali tampil nanti 1 juta misalkan. Ya dapat dunianya, dapat. Ya tapi di situ sudah. Di dunianya saja, akhiratnya nggak dapat. Karena kalau orang berbuat karena dunianya, amalnya, niatnya karena dunianya, ya dunianya yang didapat, tapi akhirat tidak apa-apa. Tapi kalau melakukan sesuatu itu walaupun bentuknya adalah amal dunia, niatnya akhirat, itu yang dapat kedua-duanya. May yuridu harsal akhirah nuzid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan, kepentingan akhirat, saya tambahkan akhiratnya. Tapi wa may yuridu harsad dunya, kalau orang menginginkan hanya dunia, nu'tihi minha, diberi dunianya, tapi akhiratnya tidak dapat apa-apa. Jadi di situ. Ya. Kiai, ada pertanyaan ini. Iya. Sebagian orang kan titip haji ya, haji badal. Betul. Haji badal. Nah, haji badal ini kan dikerjakan oleh seseorang yang dia itu mengerjakan semua kepentingan rukun haji dan sebagainya. Apakah yang melaksanakan sebagai haji atau al-badil ini mendapatkan pahala apa? Betul. Jadi ini pernah ditanyakan oleh para santri dulu Kiai kepada guru-guru kami di Mekah, baik kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, termasuk kepada Syekh Ismail Al-Yamani, tentang kecenderungan teman-teman yang ada di Mekah, para santri itu kan setelah haji Hujjatul Islam, memang mereka rata-rata kan setiap tahunnya itu melaksanakan haji badal, Kiai. Karena banyaknya yang dan memang untuk di Mekah itu, ini juga sekedar tambahan informasi bagi masyarakat, yang melaksanakan haji badal itu kan variasi antara santri yang memang betul-betul paham terhadap manasik, dan sekedar orang yang mukim di sana yang latar belakangnya TKI maupun TKW yang sekedar bisa dan ikut-ikutan. Itu ya mohon maaf, kadang-kadang memang bisyarah yang diberikan itu agak beda. Ada kalau memang takyin itu orang-orang tertentu yang sudah tahu ini ada santri jadi guide. Kemudian biasanya kan teman-teman kalau sudah di musim haji itu sering jadi guide, Kiai. Sering kerja atau mengantar travel ataupun dia kerja ke pemerintah. Lah kalau yang kita bimbing itu adalah yang menjadi guide-nya travel khusus ONH Plus kayak Tiga Utama dulu yang tinggi-tinggi itu, mereka tahu ini santri ini bagus, manasiknya bagus. Akhirnya ditanya, sampean pekerjaan haji ini mengerjakan siapa? Oh saya masih kosong. Boleh enggak sampean membadalkan kakek saya, nenek saya. Tapi asalkan sampean sendiri yang mengerjakan, saya kasih. Itu bisa sampai 1.000 Kiai, $1.000. Jadi beberapa kali lipat, bisa 3-4 kali lipat dari pelaksanaan umumnya. Atau 2-3 kali lipat. Tapi secara umum pelaksanaan haji badal itu di sana itu 1.500 real itu sudah normal. Sampai 2.000 real. Kalau 2.000 real kita bisa memilih siapa yang mengerjakan. Kalau 1.500 real masih mau. Tapi kalau di bawah itu kita juga harus perlu curiga. Kadang-kadang yang melaksanakan khawatir tidak punya tanggung jawab dalam sisi keagamaan, dia bisa menerima dari 3 atau 4 orang dan itu tidak sah. Yang diterima hanya 1. Apalagi memang tidak ada karena tidak ada biayanya kecuali memang itu keluarga. Kenapa? Karena melaksanakan haji itu kan ada ongkosnya, Kiai. Jadi hampir 500 real itu sebetulnya habis untuk pelaksanaan armina, untuk penginapan, untuk makan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami dulu bertanya sama guru-guru kami ketika di Mekah itu artinya bagaimana itu. Beliau menyatakan yang ada, yang jelas itu kan hadisnya ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, inna faridatallah fil haji adrakat abi saykhan kabira afa hujju'an qala hujji'an. Jadi kewajiban haji itu datang ketika orang tua saya sudah sangat tua renta, apakah saya akan hajikan untuknya, maka hajikanlah untuknya, ya itulah. Kemudian ketika orang itu melaksanakan dan dia mendapatkan ongkos, apakah dia dapat pahala? Beliau mengatakan tidak ada pembahasan yang menyatakan gugur pahala gara-gara itu. Gitu. Artinya senyampang itu dilaksanakan dengan baik. Kalau kita berbuat untuk orang mati, dan jelas kan banyak di situ, kita tidak kelong sedikit pun pahala kita. Dan pahala itu dihantarkan. Sama kan dengan ketika kita sedekah 1 juta. Untuk siapa? Untuk ibu, untuk bapak. Maka diniati seperti itu, sedekahnya nyampe untuk orang tua dan pahala kita juga tidak dikurangi sedikit tanpa pun. Berkurang sedikit pun. Ya, cuma kita harus hati-hati dalam menyerahkan kepada siapa, kemudian badal itu akan dipasrahkan. Gitu. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut dan mungkin di antara penjenengan mau nanya dan sebagainya terkait dengan masalah itu ataupun dengan yang lain, silakan kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini dulu.
Baik, kita kembali ke Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember untuk melanjutkan kajian tentang masalah menakar kepentingan dunia dan akhirat menurut ajaran Islam. Sementara tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh beliau narasumber kita. Namun demikian bagi pemirsa yang yang ingin nanya langsung dipersilakan, atau yang pakai telepon juga boleh. Monggo, kesempatan masih ada, silakan. Perlu saya beritahu bahwasanya acara kita ini masih berlangsung 2 hari lagi insyaallah. Sampai Insyaallah sampai hari Selasa. ya, insyaallah Senin dan Selasa masih berlangsung sampai hari terakhir. Oleh karena itu maka panjenengan jangan kemana-mana kecuali ke masjid pada jam-jam segini untuk nawaitu menambah ilmu agama, dan pastinya insyaallah oleh Allah diberi pahala tersendiri. Begitu. Dan doain ya, tahun depan ketemu lagi dengan beliau dan kita semuanya. Allahumma amin. Silakan yang mau nanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Malik. Kenalkan, nama saya Abdul Malik Karim Amrullah dari Patrang. Yang kemarin itu Pak Yai, Iya. saya mau bertanya Pak Yai, berdosakah jikalau ada orang mengaku waliullah? Waliullah itu yang pertama Pak Yai. Ya. Kan kemarin saya bertanya orang yang mengaku nabi dan kemudian yang mengaku ahlul bait, keluarga nabi. Jadi kemarin sudah dijawab. Sekarang saya mau tanya, berdosakah kalau orang itu mengaku waliullah? Dan yang kedua saya mau bertanya, saya kan dulu pernah baca di Atlas Wali Songo, Iya. ya, Brandal Lokajaya Raden Syahid, ketika beliau perjalanan mencari guru, akhirnya beliau kan bertemu dengan Sunan Bonang Pak ya. Merampok begal. Iya, ketika bertemu itu dengan jadi, Sunan iya. Bonang. Ya, saya mau bertanya, Raden Syahid itu waktu itu apakah beliau sudah ahli ilmu, apa beliau itu masih belajar, atau masih beliau itu orang awam? Dengan putranya Adipati Wilatikto Tuban. Jadi yang saya tanyakan itu, beliau itu dikatakan kalau sekarang itu apa sudah jadi ustadz lah, atau dia itu masih waktu mengembaranya itu masih orang mu'alaf atau tidak tahu kepada Islam sama sekali itu. Ya, saya mau bertanya, dan itu kan gak diajarin apa-apa sama Sunan Bonang. Ya gak diajarin ngaji Quran, ngaji kitab, nahu sero benjek, tak diajarin apa-apa. Cuma esorono bui tongkat pinggir sungai. Nah itu yang saya tanyakan Pak Yai. Kemudian yang kedua Pak Yai, masalah pinjaman Pak Yai, pinjaman ini. Jadi bagaimana kalau meminjam di bank? Jadi saya khawatir kalau misalkan saya pinjam di bank, terus saya dikasih dengan ditipu Pak ya, dikasih pinjaman uang riba dan sebagainya. Tapi kalau pinjaman itu gimana? Apakah pinjaman ini masih perlu istikharah juga? Jadi untuk memilih yang terbaik kepada Allah, minta pilihan yang terbaik kepada Allah dengan pinjaman ini apa juga istikharah juga Pak Yai? Mohon Pak Yai sedikit saja mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai Raden Syahid itu yang pernah saya baca, itu beliau bukan mencari guru, tapi ketika itu menjadi begal. Iya. Ya, pas yang dibegal itu kebetulan namanya Sunan Bonang. Ya, seperti itu. Kemudian disadarkan. Ditaklukkan ya, ilmunya, disadarkan dengan cara itu. Nah ini, apakah ilmu yang diberikan dengan tanpa belajar itu mungkin ilmu laduni? Apakah kira-kira itu yang diberikan kepada Brandal Lokajaya itu ya, dan Syahid itu? Kan beliau kan tidak diajar ngaji, cuma katanya disuruh tunggu saya di sini sampai saya datang, kan begitu. Iya. Jadi itu kan yang memang ketika kita berbicara itu di dalam Atlas Wali Songo, atau ketika kita berbicara tentang cerita sejarah kehidupan para wali ya, yang dikenal di tanah Jawa ini dengan Wali 9, Wali Songo. Itu kan ada yang sezaman, ada yang beda zaman sebetulnya. Oh gitu. Ya, dan Wali Songo itu ada yang mengatakan tidak membatasi terhadap jumlah 9, tetapi dalam setiap fase itu generasi itu ada 9 gitu ya. Intinya kalau di situ kan yang ditampakkan di dalam sejarah tidak jelas proses talakinya di dalam belajar, dalam bahasa yang tadi disampaikan itu kan. Dalam bahasa santri disebut proses talaki. Jadi belajar secara berhadap-hadapan dengan guru, kemudian memperjelas sanad keilmuannya, tetapi lebih ada pada proses-proses yang wahbinya. Ilmu Imam Ghazali itu di dalam Ihya itu menyampaikan
ilmu itu diperoleh melalui 2 tahap. Yang pertama namanya ilmu kasbi, yang kedua namanya ilmu wahbi. Jadi ilmu yang berupa muktasab dan ilmu yang berupa mauhibah. Ya, Apa ya. ilmu kasbi itu? Yang diperoleh melalui kasab. Belajar. Jadi belajar, ya pegang pulpen, mendengarkan dan lain sebagainya. Terus ada tahapan-tahapannya di kelas dan sebagainya. Tapi ada ilmu yang disebut dengan ilmu wahbi. Yang di situ prosesnya adalah mauhibah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita baca di dalam sebuah hadis yang menyatakan man amilah ma alima allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang diketahui, maka Allah akan mengajarkan kepada dirinya apa yang tidak diketahui. Jadi itu yang disebut dengan mauhibah, yang tidak muktasab. Jadi dengan kita mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh, apapun itu, maka nanti Allah akan memberikan juga tambahan ilmu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah di situ tidak harus selamanya melalui proses kasbi pada umumnya. Tetapi ikhtiar dan proses mencari ilmu jangan langsung kita akan berangkat menunggu yang wahbi. Yang kasbi yang dilakukan, karena yang wahbi itu terserah Allah. Allah itu akan memberikan kepada siapa. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah, maka ia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa dan sangat banyak. Jadi orang-orang tertentu yang telah diberi oleh Allah melalui hamba-hamba pilihan Allah dengan seizin Allah, itu bisa terbuka sesuatu yang tertutup, yang sering kita sebut dengan mukasyafah. Jadi ketika kasyaf itu sudah terjadi, maka hijab itu sudah terbuka, maka dia akan mengetahui segala sesuatu rahasia yang ada di jagat raya ini. Karena memang tidak selamanya ilmu itu harus dengan proses kasbi. Kalau dengan proses kasbi tidak nutut, ya, orang belajar itu tidak nutut. Jadi ada yang Allah kasih kemampuan untuk kemudian di dalam membaca satu buku itu, dia kadang-kadang cukup melihat, Mas Karim, itu pada fihrisnya, pada daftar apa namanya? Bacaan. Iya, jadi daftar isi. Daftar isi ya. Ketika dibuka daftar isi sudah ketemu nalar alur logika itu. Sama dengan orang di dalam Bahsul Masail misalkan. Kalau orang itu sudah punya kemampuan metodologi yang tepat di dalam masalah proses istinbat hukum, dan dia memahami bagaimana proses istinbat yang dilakukan oleh para ulama sebab dia belajar dalam ilmu usul. Sebetulnya ketika ditanya tentang satu persoalan, walaupun dia tidak mencari takbir, kalau metodologinya tepat, itu apa yang disampaikan itu tidak akan jauh dengan takbir itu. Artinya dia sudah tahu dulu jawabannya, cuma dalam Bahsul Masail karena kehati-hatiannya, kalau belum ada takbir kan belum diterima. Akhirnya dicari ini, di kitab mana. Cuma nyarinya kan tidak sama dengan orang yang belum punya pengalaman. Iya. Jadi kita nyarinya tinggal menuju di bab ini, pasti masalah ini, jadi bukanya satu kitab, tak itu udah ketemu. Oh di sini tempatnya. Kalau yang masih berproses dari awal, nyarinya bisa berhari-hari tidak ketemu. Kitab itu ada 20 jilid, 25 jilid. Ini ada di bab apa, di sekian mana. Kan dia tidak tahu kata kuncinya bagaimana melacaknya. Tapi sebetulnya walaupun kitab itu tidak dibuka, dia berdasarkan pendekatan metodologis itu, apa yang akan dia sampaikan tidak akan jauh. Walaupun nanti perlu penegasan lah. Karena untuk menyandarkan satu pendapat kepada orang-orang yang lebih muktabar daripada dirinya. Jadi biar tidak disandarkan bahwa itu adalah hasil pemikirannya. Padahal yang kita ikuti adalah aspek metodologisnya. Jadi ketika ditanya persoalan hukum, kalau memang ditanya ini ada di kitab apa, kasih kesempatan berapa menit dia mencari, itu akan ketemu di kitab itu. Seandainya tidak dicari di situ pun, itu kurang lebih jawabannya sebetulnya dia sudah tahu kerangkanya, dari kerangka metodologisnya. Makanya kalau ada yang muskil itu sudah akan tertolak dengan sendirinya. Itu orang-orang yang dikasih kemampuan dari aspek metodologis, kemudian dia akan bercabang. Karena disebutkan bahwa orang yang tidak mengetahui usul, maka dia tidak akan pernah menjangkau fara. Jadi yang lainnya ini kan fara sudah. Ini hukumnya, ini fara. Jadi usulnya sebetulnya yang dipelajari, kerangkanya nanti akan ketemu seperti itu. Dan kitab-kitab yang banyak itu ya tidak mungkin sempat dibaca per lembar dalam waktu yang relatif singkat, tetapi kurang lebih isinya dari alur pemikirannya, nalar dari penulis itu sudah bisa terbaca. Dan ini orang-orang yang dikasih kelebihan dan keutamaan oleh Allah. Bahkan konon mohon maaf ya, dalam situasi debat yang sering dihadapi oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika menghadapi beberapa serangan tokoh-tokoh Wahabi itu. Beliau itu sering ketika memang menghadapi persoalan yang sulit, beliau itu didatangi oleh Rasulullah mimpi. Dan langsung memang mendapatkan itu dan disampaikan, dan biasanya lawan-lawannya itu sudah tidak bisa berkutik begitu.
ketika disampaikan. Nah ini orang-orang tertentu. Cuma begini, bagi para santri jangan mengandalkan untuk mendapatkan ilmu wahbi. Belajarnya itu harus kasbi dulu. Kalau dalam pertengahan belajar Allah kasih yang wahbi, itu adalah karunia. Karena Allah memberikan kepada yang diinginkan. Sampai kadang-kadang ada begini, ada yang tidak mau belajar tapi mengedepankan puasa Senin Kemis yang terlalu pinter, akhir gila. Kan banyak yang bilang begitu kayak. Itu sebetulnya kan karena sebetulnya ya puasa itu lakukan, itu puasa sunnah, gak ada masalah dengan puasa Senin Kemis. Tapi karena keinginan-keinginan yang menggebu, yang seharusnya dilakukan melalui proses talaki, proses kasbi, dan dia bukan makomnya di situ, dia menginginkan jalan pintas, tapi dia tidak mampu. Akhirnya banyak kadang-kadang mengalami gangguan-gangguan kejiwaan seperti itu. Itu kan dalam proses kerangka-kerangka keilmuan. Terus Wahabi ini apakah sama dengan laduni yang biasa dipaham orang itu? Iya Ki, jadi wahbi itu kan pemberian, kalau beliau membaginya Karunia. kan kasbi dan wahbi itu kan mauhibah dan muktasab itu kan yang diberikan oleh Allah, artinya dari kersanya Allah, dari sisi Allah yang langsung diberikan kepada seseorang. Itu. Nah kalau kita melihat proses belajarnya para kiai dulu kepada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, itu kan nggak belajar seperti ini. Jadi ada Kiai Hasyim Asy'ari datang ke sana, ada Kiai Ali Wafa Tempurjo, ada Kiai Zaini Mun'im, ada Kiai Wafa Nasrullah. Itu kan tidak sama, ada yang dibunuh, ada yang disuruh nyapu, kemudian ada yang disuruh makan apa itu ya, sebudek. Bila ya sudah pulang kamu, ternyata udah pinter gitu. Walaupun dia juga belajar di tempat lain. Ada yang disuruh merawat orang yang korengan itu kan ditawarkan. Ayo siapa ini yang ini ada orang-orang korengan, ada orang gatal-gatal, orang kumuh. Siapa yang mau merawat? Kadang santri yang lain ada yang mundur, ada yang siap maju dari para kiai-kiai, kemudian dirawat, dimandikan. Setelah itu kiai sudah bilang, cukup sudah, kamu pulang, tidak usah lama-lama di sini. Santri-santrinya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif itu yang banyak ngajinya ya begitu-begitu itu. Jadi bukan dalam proses seperti ini, tapi ini mereka sudah lakukan di tempat-tempat lain. Jadi sudah ngaji di Kiai Khozin Panji, ngaji di Sidogiri, kemudian ngaji di Termas di mana, kemudian datang juga ke Syekhona Muhammad bin Abdul Latif, langsung pamungkasnya ya dikasih dengan cara-cara seperti itu. Makanya kalau kita kenal bahwa Syekhona Muhammad bin Abdul Latif Bangkal itu adalah guru ulama Nusantara kan, hampir seluruh ulama di Indonesia ini santrinya beliau. Tapi jangan dipahami santrinya bertahun-tahun mondok, ya begitu-begitu itu yang paling banyak. Yang paling banyak belajarnya. Tapi luar biasanya beliau di dalam sanad itu dengan keunggulannya, Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif itu dalam satu kisah itu juga disampaikan merasa beliau itu juga berguru sama santrinya, sama Kiai Hasyim Asy'ari. Apa? Beliau itu belajar hadis sama Kiai Hasyim Asy'ari. Padahal Kiai Hasyim Asy'ari ini muridnya, santrinya. Di sisi yang lain gitu, artinya para ulama dahulu itu tidak sungkan ya, walaupun tetaplah urutan-urutannya sanadnya Kiai Hasyim Asy'ari adalah santrinya Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Tapi Kiai Muhammad Khalil itu setelah Kiai Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah itu belajar hadis karena memang beliau dikenal sebagai ahli hadis. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dikenal sebagai ahli hadis, tokoh ahli hadis. Seperti itu para belajarnya. Terus kemudian bagaimana hukumnya orang-orang mengaku wali? Sekarang terminologi walinya diselesaikan dulu. Wali apa? Ya, jadi orang kan itu kan tidak sama memandang wali itu seperti apa. Kalau kita ambil kepada ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Jadi di situ kriteria wali itu yang pertama iman, yang kedua takwa, dan yang ketiga adalah beramal soleh serta menjauhkan syirik. Itu semuanya wali. Tapi wali dalam pengertian ini adalah kekasih Allah. Apakah wali kemudian harus diidentikan dengan kelenek? Lah ini persoalan lain. Apakah wali itu harus dibuktikan misalkan dari tangannya keluar apa dengan sekian karomah yang dimiliki, yang banyak ditunjukkan? Itu kan diperlukan pada waktu itu sebagai wali-wali Allah karena memang menghadapi masyarakat yang seperti itu. Kenapa wali-wali Allah pada waktu mendakwahkan Islam itu harus memiliki keunggulan-keunggulan dan rata-rata itu sakti? Kenapa? Karena waktu itu yang dihadapi adalah musuh-musuh yang juga ahli dalam kanuragan. Masih sering terjadi bentrokan, sering jadi peperangan. Jadi kalau berdakwah tidak punya kesaktian seperti itu ya berat pada waktu itu. Maka itu yang dititipkan. Sama dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi pada saat dakwah. Kenapa Nabi Musa itu diberikan mukjizat tongkat menjadi ular? Karena yang dihadapi Nabi Musa itu siapa? Tukang sihir. Maka Nabi Musa diberikan kekuatan oleh Allah sehingga tukang sihir itu sadar kalau yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir. Itulah yang kemudian menjadikan mereka juga beriman. Makanya Syekh Muhammad Abduh mengatakan, orang yang ahli dalam sihir, tapi kalau dengan keahliannya dia akhirnya takut kepada Allah, itu bisa disebut ulama juga. Karena ulama itu adalah orang yang punya ilmu, dengan ilmunya dia takut kepada Allah.
Contohnya apa? Setelah dia dihadapkan kepada mukjizat atau karomah, dia sadar ini bukan sihir. Karena sihir saya tidak mampu seperti ini. Akhirnya dia menemukan Allah, dia bertauhid, dia bisa disebut ulama. Walaupun ilmunya ilmu sihir. Tapi karena ilmunya menjadikan ia menemukan Allah dan takut kepada Allah. Ini keumuman bahwa ulama itu adalah orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya ia takut pada Allah. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Termasuk yang di laboratorium, para dokter, para peneliti, para pustakawan, para apoteker, yang dengan ilmunya kemudian dia menemukan Allah dan khasyah ilallah. Dengan ilmunya, maka dia juga disebut ulama. Ini dari umumnya pengertian daripada ilmu itu, daripada ulama. Demikian juga dengan wali. Jadi wali pengertian secara umum yang disepakati adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menjauhkan syirik kepada Allah, dan ia tidak punya sedikit pun rasa takut dan rasa khawatir. Tidak punya takut kecuali kepada Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Adapun kemudian wali itu diberikan peringkat. Ada wali abdal, ada wali kutub, ya, dan lain sebagainya. Itu diberi tingkat. Itu sudah versus penafsiran. Jadi tidak semua ulama itu mengamini terhadap persoalan ini. Nah, kemudian la ya'riful wali lil wali misalkan. Di situ sebetulnya ada yang menyatakan bahwa kewalian itu yang banyak itu adalah mastur. Kewalian dalam pengertian yang lain itu tertutup. Dan yang mengetahui orang-orang yang sampai juga. Biasanya saling menyebutkan. Jadi si A mengatakan bahwa si B itu wali, kemudian si B juga seperti itu. Tapi itu bukan konspirasi dan janjian. Kalau ngaku-ngaku. Ya, kalau ngaku-ngaku itu apalagi tasonno bil wilayah itu perbuatan maksiat sebetulnya. Al-kadzdzab. Ya, tasonno bil wilayah itu apa ya? Kalau bahasanya sampean yo ngaku-ngaku itu. Jadi wandang saya wali dengan ini, padahal dengan hal-hal yang lain. Artinya kewilayahan, kekasih Allah itu dikejar, dicari, tapi tidak usah disematkan untuk mengatakan bahwa saya adalah walinya Allah. Tidak perlu. Kalau dia sudah berkomitmen dengan iman dan takwa, Allah mengangkatnya sebagai wali, ya sudah itu urusan Allah. Dan pangkat itu biasanya lebih banyak terbuka, terungkap, diketahui setelah dirinya itu tidak ada. Iya. Setelah dirinya tidak ada. Kalau itu muncul dari mulutnya sendiri, Istidraj. iya, dari mana dia kemudian bisa memberikan spesifikasi dari pertanda wali? Secara umum, ya walinya Allah itu orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, menjauhkan syirik, menjauhkan dosa. Di situ sebetulnya tidak ada rasa kekhawatiran dan tidak ada rasa takut kepada Allah. Nah, pengertian-pengertian yang kemudian wali itu dispesifikasi dengan hal-hal tertentu itu sebetulnya berkembang sesuai dengan situasi dan keadaan. Artinya tidak selamanya wali Allah itu disertai dengan karomah. Yang banyak disertai dengan karomah itu karena memang kebutuhan untuk melaksanakan dakwah yang itu tidak bisa lepas dari persoalan itu. Ada yang bangun masjid hanya dengan seret itu masjidnya jadi ada. Ada yang kemudian dikeroyok 1.000 orang, kemudian hanya diinjakkan kakinya ke tanah, kemudian mereka itu terpental. Itu ada, karena dibutuhkan. Nah, kalau sekarang wali Allah itu apa yang harus diperlukan? Yang diperlukan sekarang, ya sebetulnya bisa menundukkan sains dan teknologi itu. Itu wali-wali Allah. Kalau perlu tidak usah alat itu, tapi mereka bisa menunjukkan sains dan teknologi. Mungkin sekarang tangannya itu bisa menjadi remote misalkan, ya. Dituting gitu, Bisa ya. bersinar. Bisa bersinar atau apa ya kan, artinya kan sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Apa sekarang yang dibutuhkan? Jadi wali Allah sekarang bisa dalam memerangi pemerintah yang zalim. Ya, menjadi apa? Jadi pemerintah juga harus dikalahkan. Jadi bukan berarti ditinggalkan. Apa yang menjadi kebutuhan itu? Makanya kita harus belajar. Kenapa mukjizatnya Nabi Muhammad itu Al-Qur'an yang paling utama? Karena yang dihadapi Nabi itu adalah masyarakat sastra. Orang Arab yang biasa dengan syair. Begitu Al-Qur'an datang, lemah, habis semuanya, habis lewat semuanya. Sihir-sihir mereka itu nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Seperti itu. Baik, kita cut sementara untuk mendengarkan pesan-pesan berikut. Nanti kita lanjutkan kembali setelah selesai yang satu ini lewat. Monggo. Malik ya. Pertanyaan yang ketiga sudah bolak-balik dijelaskan, jadi nggak usah dijelaskan. Ya masalah bank sih, makanya sudah hampir tiap hari ya. Jadi Nah, ini sekarang masalahnya kami itu diprotes oleh mereka yang mau banyak yang telepon tapi tidak masuk. waktu. Monggo silakan yang mau telepon silakan masuk 336652.
Waktunya masih kurang 10 menit, monggo. Ya, silakan yang mau masuk. Monggo. Coba dikecilkan radionya. Halo? Gini Mas, jangan telepon pakai HP ini Mas. HP-nya kekecilan ya. Pakai aja, pakai 336652. 336652. Baik, waktunya sangat berharga. Kalau gitu dari Maisub di Patrang, ini ada pertanyaan lewat kertas Kiai. Iya. Ye. Dari Mas Yusuf di Patrang, orangnya ada nggak ini? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini karena ini sudah juga bolak-balik bahwa saudara sesusuan dan mertua itu kalau sudah kumpul sama istrinya itu menjadi mahram selamanya. Iya, sudah jelas ya. Ya, yang kedua ini yang bagi kita penting ini ya. Bagaimana seorang suami memperlakukan istri dan ibu kandung secara adil? Karena ada pemahaman istri taat kepada suami, sedangkan suami taat kepada ibu atau orang tuanya. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi ini sering kadang-kadang Kiai, secara tidak langsung antara istri dengan mertua itu, antara istri dengan ibu kandung, antara menantu dengan mertua itu terjadi persaingan. Dalam hal merebut perhatian dan kasih sayang seorang suami. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, seorang suami berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada istrinya dalam semua hal. Baik itu nafkah, lahir batin, kemudian perlindungan, kasih sayang, sekaligus menjaga istri dari hal-hal yang akan menggelincirkan dari jalan Allah. Itu adalah tanggung jawab suami. Jadi kalau istri itu akan melakukan hal yang dilarang oleh agama, maka kewajiban suami mengingatkan dan meluruskan. Kalau itu tidak dilakukan, maka suami juga dosa. Kebagian dosanya. Iya. Jadi satu contoh, istri tidak menutup aurat. Itu yang dosa siapa? Kedua-duanya. Iya. Istrinya dosa karena membuka aurat, suaminya juga dosa karena membiarkan. Sebab kewajiban suami itu adalah memerintahkan istri untuk berada pada ketaatan kepada Allah. Kalau sudah diperintah bolak-balik tapi tetap tidak mau, berarti itu sudah bukan istri yang baik untuk diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang dia tidak mampu, kalau tidak mampu, silakan dia bisa mengukur kepada dirinya sendiri. Tapi kalau suaminya juga banyak melanggar, itu persoalan lain. Iya. Maka di sini. Sementara orang tua adalah orang yang harus ditaati dan seorang suami harus berbakti kepada orang tua. Jadi haknya tidak hilang dengan seorang suami itu punya istri. Nah sekarang yang mana harus didahulukan? Tidak ada yang didahulukan dan dinomorduakan. Itu ada pada proporsinya masing-masing. Ketika orang tua itu masih dalam keadaan sehat secara fisik, terus kemudian juga masih ada bapak misalkan yang bertanggung jawab nafkahnya kepada ibu, maka kewajiban taat itu adalah seperti digambarkan dalam Al-Quran, menggaulinya dengan baik, dalam arti menggauli itu dalam arti bermuasyarah bermuamalah dengan orang tua, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti, tidak menyinggung perasaannya, dan apa perintahnya selama tidak melanggar ketentuan agama itu harus ditaati. Lah urusan nanti kebutuhannya, kalau memang masih bukan menjadi kewajibannya, itu adalah kewajiban orang tua, bapaknya maksudnya. Kalau masih ada. Kalau tidak ada, ibunya tidak ada, janda, dan itu sudah tidak mampu untuk berkasab pada dirinya sendiri, maka masuk dalam kategori nafaqatul umudain. Jadi nafaqatul umudain itu nafkahnya anak, kewajiban orang tua ketika anak belum mampu berkasab, dan nafkahnya orang tua itu kewajiban anak ketika orang tua sudah tidak mampu lagi untuk berkasab. Itu nafaqatul umudain. Maka kalau seperti itu, maka kebutuhan-kebutuhan dohir orang tua juga menjadi kewajiban si anak yang sekaligus juga menjadi suami. Jadi tidak ada yang didahulukan yang mana, ini sama-sama kewajiban tapi dari sisi yang berbeda. Makanya ada yang terjadi kadang-kadang ketika terjadi konflik, terjadi persaingan demi mempertahankan atau membela istrinya, ada seorang suami yang sampai durhaka pada orang tuanya. Itu adalah anak, dia gagal jadi anak, walaupun dia mungkin dibanggakan oleh istrinya untuk sementara. Karena istrinya itu membanggakan suami yang seperti itu karena nafsunya. Seharusnya istri itu akan membanggakan suami kalau suaminya berada pada ketaatan kepada Allah dan pada ketaatan kepada orang tuanya. Jadi istri itu akan semakin bangga kalau suaminya semakin taat kepada orang tuanya.
Tapi ada yang kadang-kadang istrinya menjadi penghalang untuk suaminya taat pada orang tua. Berarti ini istrinya yang harus diberi pelajaran, yang harus dididik. Atau diganti bukan? Ya kalau memang tidak mampu begitu Kiai. Diganti ya. Kalau tidak mampu. Kalau memang dia mengatakan bahwa ini tidak bisa diajak ke jalan Allah. Jadi tolak itu ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Jadi tolak sunnah itu bagi seorang suami yang memang merasa sudah tidak bisa diikuti dan dia sudah tidak mampu mendidik, kembalikan saja amanat itu kalau memang itu masih ada pada orang tuanya. Jadi ini bukan persoalan bagaimana dia masih mencintai dan sebagainya. Karena tanggung jawab seorang suami untuk kemudian membawa istri ke jalan Allah itu adalah luar biasa besarnya dan suami tetap dituntut. Ketika oh ya, ada telepon masuk Kiai. Kita terima dulu. Kurang 2 menit ya, ada apa-apa ya? Tidak apa-apa Kiai. Mungkin mulai tadi. Telepon. Ya, mulai tadi ikhtiar masuk ini. Iya, monggo silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point. Iya. Iya. Takrib talak ya. Iya. Iya. Thank you. Iya. Dikumpuli sudah? Kita nalak oke. Benda ndak dikumpuli benda? Belum dikumpuli ya wes. Baik. Jadi yang ditanya itu sebetulnya takrib talak. Jadi takrib talak itu yang disebut dengan talak adalah merusak terhadap pernikahan. Jadi talak dalam bahasa kita itu sebetulnya yang disebut dalam bahasa fikihnya itu adalah furqah. Jadi merusak terhadap ikatan pernikahan. Penyebab daripada furqah itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah talak, yang kedua adalah khulu, dan yang ketiga adalah fasah. Apa itu talak? Rusaknya pernikahan yang dijatuhkan oleh seorang suami karena keinginannya sendiri. Nah disitulah kemudian harus menggunakan lafat tolak. Lafadznya ada soreh, ada kinayah. Kalau soreh tidak perlu niat, kalau kinayah tidak butuh niat. Kemudian sebab dari perceraian yang kedua adalah namanya khulu. Khulu itu adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami atas permintaan istri dengan membayar uang. Koreksi sebagai Kiai. ganti. Tadi kalau kinayah kok bilang tidak butuh niat? Kalau soreh Kiai. Jadi kalau soreh tidak butuh niat, kalau kinayah butuh niat. niat. Ya. Jadi seperti itu lafadz yang diucapkan oleh suami sendiri atas keinginan sendiri untuk merusak pernikahan, berarti namanya adalah tolak. Kemudian merusaknya pernikahan yang diucapkan oleh suami tapi atas permintaan istri dengan bayar tebusan itu namanya adalah khulu. Dan yang ketiga, rusaknya pernikahan yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan atas pengajuan istri karena suami melakukan sesuatu yang melanggar atau yang bisa untuk diajukan proses fasah. Ini yang disebut dengan at-tafriq al-qadai. Jadi perceraian yang diselesaikan melalui meja pengadilan. Sekarang kasusnya seseorang yang sudah nikah siri kemudian dia tidak diceraikan, maka proses 3 tahap itu harus dilakukan kalau dia tidak ingin ikatan pernikahan itu berlanjut. Artinya apa? Suami menjatuhkan talak, berarti perceraian yang diucapkan sendiri, diinginkan sendiri, atau istri mengajukan fasah ya ke pengadilan. Lalu bagaimana kalau dia masih nikah siri? Ada syaratnya, isbat dulu baru diajukan. Karena kalau tidak mau itu yang harus dilakukan. Tidak bisa sebelum jelas clear itu tidak bisa. Atau kemudian melakukan khulu. Ayo ceraikan saya akan bayar sekian. Seperti itu. Insya Allah mungkin besok bisa kita lanjut penjelasannya. Intinya jangan dikasiri gitu aja wes biar enggak repot, enggak ruwet gitu. Ya, untuk mintanya, minta cerainya kalau ada apa-apa. Iya, takutnya digantung oleh suaminya gitu kan. Saya kira begitu, besok pagi bisa ketemu lagi dengan kita insya Allah. Besok sore Kiai, jangan pagi. Besok sore ya, masih ada 2 hari ya. 2 sore. Ya, 2 sore. Senin sore sama Selasa sore insya Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa dialog Ramadan yang bertempat di Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Saya Prima Ervantari beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa pada dialog Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.